Oke, kemudian jika mahasiswa ini ingin tetap menjadi kekuatan kontrol sosial yang efektif, namun maksudnya apa langkah yang harus dilakukan agar perbedaan pandangan ini tidak berubah menjadi suatu perpecahan gerakan antara mahasiswa itu sendiri? Ya konsolidasi internal di mahasiswa ya harusnya ya. Memang mereka harus disatukan dengan satu tujuan ya posisinya. Mereka memperjuangkan benar-benar murni memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam posisi ini kita tahu bahwa mungkin kondisi ekonomi yang dirasakan di bawah seperti apa. Terus yang jelas kalau tuntutan terkait sama MBG mungkin memang harus perbaikan seperti apa. Terus kaitan sama penegakan hukum di korupsinya harus seperti apa. Nah ini yang memang harus itu tadi, memang harus didengar. Bukan berarti suara-suara mahasiswa yang disampaikan itu bukan berarti apa ya, jangan langsung diartikan ke arah yang ke arah makar gitu ya. Jangan langsung diartikan ke sana juga. Gitu posisi. Jadi memang ya namanya ini mahasiswa kan mereka juga menyampaikan kritik itu kan bagian dari demokrasi gitu ya Mas ya. Kemudian juga ada salah satu BEM yang memang sempat video viral tuh yang ada apa namanya alat pelacak di mobilnya, terus kemudian terakhir itu yang kemarin sempat rame yang itu ya. polisi intel dari polisian akhirnya ketangkep gitu Di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ya. Oh iya ya. itu gimana tanggapannya? Ini kita lihat dulu ya sebelum kita lihat dulu ada yang memang selain dari memecah belah di internal mahasiswa sendiri, mereka apa namanya ada upaya juga penyusupan. Nah ini kita lihat sudah diklarifikasi oleh Polri, makanya kita berani naikin. Kita lihat ya. Oke. Udah dikasih judul, Mas. Yang ini jadi sudah. Apa yang perlu dipantau? Di kampus ada pemasukan yang langsung suahnya dari Jakarta. Sama siapa? Bisa bukan orang yang izinin. Cari. Gini. Bisa langsung bisa. Intel Polda. Diintegrasi. Intel dari mana, Bos? Sabara? Bos. Apa? Intel mana? Baris Krim. Telepon nih, Intel. Masuk kampus. mana? Polisi. Bintang juga di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan-rekan media. Menyikapi kegiatan penyampaian aspirasi yang dilaksanakan oleh Aliansi UMY Bergerak pada hari ini di titik nol, Polda DIY menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang telah menyampaikan aspirasi secara tertib, aman dan damai. Terkait video yang beredar di media sosial, kami sampaikan bahwa pria yang ada dalam video tersebut adalah benar anggota Polda DIY dan merupakan petugas yang resmi terlibat dalam surat perintah pelayanan penyampaian pendapat di muka umum yang dilaksanakan pada hari ini di titik nol. Adapun kehadiran yang bersangkutan di lokasi adalah bagian dari pelaksanaan tugas dan murni dalam rangka mengawal keselamatan peserta aksi kembali ke kampusnya dalam keadaan aman dan selamat. Terkait miskomunikasi dan kesalahpahaman tersebut telah diselesaikan dengan humanis. Kami telah melakukan komunikasi dan koordinasi dengan baik dengan pihak rektorat dan mahasiswa. Dan saat ini anggota tersebut telah kembali ke Polda DIY. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak rektorat dan mahasiswa atas koordinasi yang sangat baik yang sudah terjalin saat ini. Kemudian dapat kami sampaikan bahwa situasi saat ini kondusif. Kami terus menjaga komunikasi dengan adik-adik mahasiswa sebagai mitra strategis Polri dalam menjaga demokrasi di Yogyakarta. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Nah, itu gimana Mas tanggapannya? Ini kita kalau ngelihat, Mas, ini kan Intel. Terus tadi dikatakan bahwa untuk mengawal agar mahasiswa ini kembali dengan selamat. Kembali ke kampus Kenapa, dengan iya, selamat. Ya. kenapa harus menggunakan atribut? Maksudnya kenapa harus pakai pakaian sipil atau menyamar gitu? Kan harus bisa aja pakai pakaian lengkap. Kita berprasangka baik dulu ya. Oke. Dia ditugaskan mengamankan aksi demo biar masa mahasiswa pulang ke kampus dengan selamat gitu. Itu posisinya untuk ngamanin dari hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kita berprasangka baik di situ. Ya, Om Zed. Ya, Gimana meskipun muncul pertanyaan juga gitu. Kenapa anggota itu ada di antara mahasiswa gitu ya? Kalau Iya. mengamankan cukup ada di luar aja kan gitu. Kalau mengawal. Nah ini kenapa sampai masuk ke dalam kampus? Ya otomatis menimbulkan kecurigaan. Apa motif dari anggota ini ada di antara para mahasiswa itu? Iya. Dan hal tersebut juga dibenarkan, diklarifikasi oleh pihak Iya. polisi juga kan, kalau memang itu adalah Diklarifikasi anggotanya seperti itu. dari mereka. Tapi ini menariknya adalah gini, kita tidak langsung menuding bahwa ini mereka Polri menyusupkan anggota, enggak. Tapi ini adalah pelajaran juga buat mahasiswa, buat kawan-kawan mahasiswa bahwa aksi kalian ini memang sangat rawan disusupi dengan Ya. kepentingan-kepentingan lain. Jadi tetap jaga kekompakan, tetap jaga kesolidan. Pastikan tidak ada kepentingan-kepentingan lain yang menyusupi kalian. Itu aja sih. Intinya fokus Jadi ke tujuan awal ya. Karena sedikit saja celah penyusup ya, kita katakan penyusup yang punya kepentingan menyusupi aksi itu pasti punya cara untuk bisa untuk bisa membelokkan aksi ini keluar dari tujuan yang utamanya. Bahkan bisa jadi Kita jadi lihat- penyebab kerusuhan gitu ya. Iya, kita lihat di Agustus 2025 kemarin kan, bahwa sebenarnya nggak ada yang namanya mahasiswa yang murni yang melakukan aksi anarkis, ya kan? Udah ketahuan juga posisinya bahwa mereka yang melakukan aksi anarkis ternyata bukan mahasiswa dari dalam aksi kan, ternyata adalah masa lain gitu. Itu yang masalah juga. Dan itu akan mencoreng gerakan mahasiswa itu sendiri ya. Ya, Gitu. ini yang harus diwaspadai oleh teman-teman mahasiswa. Harus jaga kesolidan itu, pastikan bahwa ada orang lain yang masuk ke situ tuh posisinya siapa dia, harus dipastiin. Gitu. Provokator ya intinya di Nah, tengah-tengah jangan mahasiswa sampai- itu. Apalagi provokator yang nyusup gitu kan ya. Mereka udah malam hari itu memang udah Ya, memang situasi sih. udah benar-benar campur Nah. aduk sih memang itu. Apalagi kan sudah melanggar dari jam ketentuan unjuk rasa. Mau nggak mau ketika mereka aspirasi mereka ketika orasi, tapi tujuan yang misalnya ada salah satu tokoh yang harus ditemui belum juga menemui mereka kan tetap akan bersikukuh untuk stay di titik aksi itu. Ya. Di posisi itu memang harus diakui, disitulah rawan provokasinya di situ. Om Cep, tamat. Iya, ya kalau saya ngeliatnya juga memang sebelum aksi juga sebaiknya para korlap ya, korlap lapangan itu harus menjaga anggota-anggotanya gitu. Jadi ketika ada orang lain yang memang menggunakan alma maternya itu atau penyusupan itu bisa diketahui gitu. Gitu. Jadi kan biasanya sebelum aksi kan kita masing-masing ada kepala regu gitu kan untuk membawahi berapa orang. Nah ini kan harus dijaga ini. Jadi tahu mana anggotanya dan mana yang bukan mahasiswa. Memang paling aman untuk ini ya pakai jaket alma mater ya. Betul. Pastikan yang ikut masa pakai jaket alma mater, dari mana kan jelas tuh, identitasnya jelas. Jadi posisinya ya itu paling nggak bisa mencegah yang lain untuk nimbrung dan dalam tanda kutip memancing dari keruh, ya kan? Gitu. Betul. Kemudian kalau misalnya kita lihat juga beberapa kasus yang kerap terjadi, ada juga nih beberapa dari ya kita nggak tahu sekelompok golongan dari mana, masa aliansi mana yang mengatasnamakan mahasiswa, tapi justru ini memang tujuannya adalah masuk ke sana untuk membuat provokator atau tiba-tiba lempar apa duluan lah, bakar ban duluan. Mungkin beberapa ada yang dari awal membakar ban, tapi kan itu melihat juga dari situasi kondisinya, apakah dari jarak dari antara mahasiswa sama polisi itu seperti apa. Tapi ada juga yang sengaja kayak lempar petasan ke kerumunan kepolisian. Nah itu yang kadang kan membuat apa ya? Membuat terjadi bentrokan antara aparat dengan massa gitu. Ya itu apa namanya? Yang dibalik lagi ya, bahwa teman-teman di dalam
masa aksi itu harus jaga kesolidan tuh di situ tuh posisinya. Pastikan tidak ada yang membawa senjata tajam, pastikan tidak ada yang membawa petasan, molotov bahkan gitu kan ya. Itu yang harus teman-teman kalau memang murni gerakan untuk rakyat, ya harus kembali ke rakyat kan. Artinya tidak ada anarki, tidak ada aksi-aksi yang memprovokasi yang membuat gerakan menjadi rusuh macam-macam gitu. Gitu ya. Betul, artinya jangan sampai ketika gerakan itu diwarnai dengan kericuan, akhirnya timbul ketidakpercayaan masyarakat nantinya kepada para mahasiswa gitu kan. Katanya memperjuangkan rakyat, tapi kemudian merusak fasilitas rakyat. Nah, intinya fokus itu harus ke tujuan. itu harus teman-teman mahasiswa harus pastikan banget ya bahwa gerakan mereka ini adalah, kalau ini memang kalian murni gerakan rakyat, ya jaga kepentingan rakyat juga gitu ya. Gitu. Jadi intinya perbedaan pendapat ini merupakan hal wajar, tapi fokus utamanya satu, fokus dengan tujuan. Yang kalau misalnya sekarang ini fokus untuk menurunkan harga BBM dan juga revitalisasi program MBG, ya jangan jadi malah nyebar kemana-mana, bahkan ada perpecahan dari itu sendiri. Dan demikian komen bersama saya Nata Arman, dan sampai jumpa di episode selanjutnya.